Pelaku industri pernikahan mulai menyiapkan usulan protokol untuk resepsi pernikahan saat new normal. Apa saja protokol yang disiapkan dan bagaimana nantinya gaya resepsi pernikahan di masa new normal? Apa saja yang akan berubah? Kita akan membahasnya bersama Ketua Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia atau Hastana, Pak Gandhi Priya Pratama dan Argentikaya dari Wedding Consultant. Selamat sore Pak Gandhi dan Mbak Argi. Sore. Selamat sore. Iya, saya ke Pak Gandhi terlebih dahulu. Pak Gandhi, kami sudah melihat ya, ini protokol kesehatan yang dikeluarkan untuk resepsi pernikahan di masa new normal. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya protokol ini? Ya, jadi kita bersama asosiasi-asosiasi yang lain seperti asosiasi catering, dekorasi, MC, musik dan sebagainya ingin menginformasikan ke para calon pengantin atau bukan juga bahkan calon tamu undangan bahwa kita ini di penggiat industri pernikahan sudah siap ya sudah menentukan konsep new normal yang nantinya akan terjadi di setelah pandemi ini, yang kita berharap pandemi ini setelah cepat selesai ya. Jadi kita sudah mendiskusikan semuanya, protap-protap baru seperti hal-hal tamu-tamu undangan pastinya kita akan cek suhu badannya, terus adanya hand sanitizer di mana-mana, begitu pun juga dengan pengaturan dari physical distancing tetap akan bisa dilakukan ya. Seperti pada umumnya kalau pesta-pesta sebelumnya kan biasanya ramai dan akan menjaga akan berbahaya untuk penularan seperti itu. Jadi kita membuat konsep dan itu kita sebarkan ke para calon pengantin jadi supaya jangan takut untuk melaksanakan pesta pernikahan setelah pandemi ini gitu. Jadi ada beberapa hal poin-poin yang kita angkat seperti nomor satu, kapasitas venue sendiri atau kapasitas gedung yang mungkin kapasitasnya bisa 1.000 orang. Kami anjurkan untuk tidak melebihi dari batas yang kita bicarakan adalah 50%. Begitupun juga dari teman-teman catering, kan sempat viral ya video di Jepang tuh kalau nggak salah penularan lewat menu makanan buffet gitu kan. Nah hal-hal itu yang sudah diantisipasi juga oleh teman-teman catering, bagaimana penanganannya. Mungkin dari setiap waiters akan memberikan langsung secara langsung kepada tamu atau di staff langsung atau mungkin juga dengan konsep set menu gitu bahasanya atau round table seperti itu. Gitu. Jadi tujuannya adalah menginformasikan lah begitu Mbak. Baik, supaya masyarakat juga tidak takut ya harapannya dengan adanya protokol kesehatan ini bagi yang ingin menyelenggarakan pernikahan bisa tetap menyelenggarakan pernikahannya walaupun di masa new normal ini. Mbak Argi, saya ingin konfirmasi benarkah kemudian masih banyak konsumen yang memilih untuk membatalkan pernikahannya selama pandemi COVID-19 ini? Betul banget. Masih banyak konsumen yang mungkin merasa takut tamu-tamu nggak akan datang ke acara pernikahan mereka. Jadi mereka lebih baik menunda ke tahun depannya gitu. Baik, kalau untuk dari Mbak Argi sendiri, untuk yang ingin meng-cancel atau menunda pernikahan ke tahun depannya, seperti apa kemudian protokol yang diberikan dari Wedding Consultant? Kalau untuk protokolnya kami akan diskusikan ke klien kami bahwa kami selaku Wedding Consultant untuk WO kami menjaga keamanan kebersihan kami. Seperti wajib memakai masker, selalu membawa hand sanitizer, dan mentaati semua protokol kesehatan COVID-19 yang sudah dilakukan. Baik, Pak Gandhi, saya ingin tanyakan untuk yang kemudian memilih untuk membatalkan pernikahannya. Ini sebenarnya bagaimana kemudian? Apakah konsumen bisa mendapatkan kembali uangnya atau sebatas bisa memundurkan saja atau menunda saja? Iya, itu tergantung dari kontrak kita ya. Makanya kalau dari kami, teman-teman BO di tergabung di Astana, kita punya kontrak. Jadi semuanya tertulis di situ ya. Bagaimana, apakah harus dikembalikan atau tidak, dan kembalikannya berapa. Biasanya di kontrak itu sudah tertera semuanya ya. Begitu. Jadi kalau memang dibatalkan, seandainya kembali mungkin hanya berapa persen, atau pembayarannya bagaimana, seperti itu. Dan kalau memundurkan pun juga ada konsekuensi yang dari agreement yang sudah kita tentukan, apakah bisa dimundurkan, dan kalau dimundurkan bagaimana dengan tanggalnya kalau salah satunya nggak bisa. Nah itu biasanya sudah diatur. Cuma pada umumnya kita lebih fleksibel ya Mbak, karena harapannya tetap kita bisa melayani klien-klien kami semuanya. Jadi tergantung masing-masing vendor sebenarnya ya Pak ya. Tapi kalau imbauan dari asosiasi sendiri bagaimana Pak? Apakah ada pengecualian mengingat ini memang pandemi ini tidak ada yang bisa memprediksi? Ya, kita sih berusaha dari asosiasi menginformasikan ke teman-teman semua anggota
tetap kita melayani dengan sebaik-baiknya ya. Tapi kita kan juga tidak mungkin kita menjadi posisi yang dirugikan juga gitu. Kita juga mengerti karena kondisi ini bukan siapa yang mau sih kondisi ini seperti ini gitu. Dan hal ini juga sudah bisa dikatakan kategori force major ya. Jadi kita tinggal mengikuti arahan dari pemerintah karena dari BNSP juga mengatakan ini suatu pandemik. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan lah seperti itu. Jadi tapi para anggota kita berusaha semaksimal mungkin tetap melayani sebaik-baiknya. Baik, Pak Gandhi kembali membahas tadi terkait protokol kesehatan yang sudah disahkan oleh asosiasi. Apakah artinya protokol ini sudah diterapkan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia? Ya, kebetulan asosiasi kami yang tergabung di situ punya anggota di wilayah dan memang tidak semuanya punya perwakilan di daerah ya. Cuman kita sudah menginformasikan ke teman-teman anggota bahkan di daerah ini protapnya seperti ini dan kita sudah langsung melaksanakan pelatihan mengedukasi semua anggota ini protapnya seperti ini dan kita berharap juga semuanya anggota menjalankan protap itu gitu dan kita ada sanksi kalau seandainya ada anggota kita tidak menjalankan protap itu karena kita tujuannya adalah menghidupkan lagi ya ini yang sempat sepilah sedikit ini dalam waktu 3 bulan ini kita berusaha menghidupkan lagi jangan sampai begitu nanti dibuka tapi ternyata mungkin ada penggiat teman-teman lain tidak melaksanakan dan di situ menjadi sumber penyebaran ini beresiko untuk ditutup lagi gitu Mbak itu masalahnya. Baik, gitu. Ada sanksi untuk anggota yang tidak menerapkan protap yang sudah ditetapkan. Baik, Pak Gandhi dan Mbak Argi, boleh tahan dulu sebentar, kami ada informasi unik ini menghadapi pandemi COVID-19, perencana pernikahan di Yogyakarta berkreasi dengan studio foto untuk menghadirkan pernikahan virtual. Bagaimana hasilnya? Berikut liputannya. Pernikahan virtual yang dibuat oleh GM Production Yogyakarta menghadirkan konsep pernikahan di dalam studio green screen atau layar hijau yang kemudian dipercantik dengan editing. Calon pengantin bebas memilih suasana pernikahan yang mereka inginkan, seperti di tepi danau, hotel berbintang, atau tempat-tempat romantis lainnya. Jadi gini, virtual wedding itu kita ada 2 konsep yang benar-benar pakai green screen, artinya yang kita virtualin benar-benar ambience-nya sama tamunya yang kita virtualin juga. Terus yang kedua itu yang kita virtualin hanya tamunya, tapi dekorasinya asli itu yang applicable untuk dibawa ke gedung, ke ballroom, kemanapun lah seperti itu. Jadi kita ada 2. Jadi target segmen kita sebenarnya middle up seperti itu. Nah untuk yang di studio sendiri, jujur aja kalau orang yang misalnya mereka tidak mampu, kita juga lagi ada program untuk nikah gratis bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan bagi tamu undangan, acara pernikahan ditampilkan live streaming melalui aplikasi Zoom sehingga para tamu tetap bisa hadir meski dari rumah. Pernikahan virtual tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sehingga di dalam studio dibatasi 20 orang, meliputi pengantin, penghulu, keluarga, dan tim produksi. Baik, kita kembali berdialog pemirsa bersama dengan 2 narasumber. Saya ke Mbak Argi. Mbak Argi, tadi ada informasi mengenai pernikahan virtual yang tampaknya sekarang memang menjadi tren ya. Sejauh ini kalau dari klien Mbak Argi mungkin ada yang meminta juga penyesuaian pernikahan dengan menggelar secara virtual begitu? Mungkin belum ada ya. Kebanyakan pengantin ini berasal dari Jakarta. Tapi saya pernah dengar sepasang pengantin yang sudah melakukan pernikahan. Jadi pengantin prianya itu ada di luar daerah, pengantin wanitanya ada di sini di Jakarta. Jadi mereka pakai via Zoom untuk melakukan acara akad nikah. Oke, jadi pernikahannya tetap digelar secara konvensional, tapi secara bersamaan juga diberikan alternatif ya untuk tamu yang tidak bisa hadir begitu.